Terima kasih yang sudah mensubscribe Elita LTV video ini, video pembelajaran ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe-nya ya. Kali ini dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kerangka kerja Enterprise Risk Management atau ERM. Mari kita simak sama-sama apa itu ERM. Konsep Enterprise Risk Management. Konsepnya adalah konsep Enterprise Risk Management itu didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi. RRM adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi. Jadi kita mendapatkan strategi, tetapi kita harus mengendalikan tingkat risikonya ya, supaya tidak terjadi risiko yang tinggi. Untuk manfaat utama ERM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Karena supaya apa? Supaya manfaatnya itu bisa dirasakan ERM oleh seluruh lini perusahaan. Konsep enterprise management berikutnya, ini adalah konsep yang telah ada selama beberapa tahun. ERM itu memperoleh keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategi bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. ERM Council itu mulai berupaya untuk menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat yang akan membantu institusi dari berbagai ukuran dengan mengelola risiko secara holistik. Ya. Konsep Enterprise Risk Management berikutnya, RM Council itu mendefinisikan RM sebagai kemampuan manajemen untuk mengelola semua risiko bisnis dalam upaya memperoleh atau mencapai tujuan. Konsepnya dengan menjadikan hal tersebut sebagai panduan, Dewan mengadopsi sebuah strategi yang akan membantu manajemen dan Dewan Direksi menjawab pertanyaan bisnis yang relevan mengenai risiko yang akan dihadapi perusahaan, strategi bisnis dan cakupan risiko, tata kelola, dan kebijakan data dan infrastruktur risiko, pengukuran dan evaluasi, kemudian pengendalian lingkungan, ada respon, ada risk appetite, dan stress testing. RMA atau Risk Management Association itu merupakan beberapa perusahaan ya, gabungan. Asosiasi itu kan gabungan antara beberapa member. Yang member itu terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang tergabung dalam risk management. Ya, jadi konsilnya itu pastinya adalah dewan-dewannya yang bergerak untuk mendefinisikan apa itu ERM. Kerangka kerja ERM adalah di KOSO ERM Framework seperti yang terdapat dalam eksekutif summary pada September 2024. Itu dia membagi objektif atau tujuannya menjadi 4 kategori besar. 1. Strategi.
Nah, tujuannya ditetapkan pada tingkat manajemen atas yang disatukan dan dibuat untuk mendukung misi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, operation, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, reporting, itu dengan melakukan yang dapat dipercaya. Yang keempat, compliance, itu dengan patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. COSO itu singkatan dari Komite of Sponsoring Organisasi. Jadi ada sebuah komite yang sponsor kegiatan dari organisasi RM ini. Begitu ya guys. Kerangka kerja RM selain dari membaginya menjadi 4 kategori umum secara tujuannya, RM juga terjadi menjadi 8 komponen yang satu diantaranya saling berhubungan. Komponen-komponen tersebut berasal dari bagaimana cara manajemen mengelola perusahaan dan menggabungkannya ke dalam proses. Komponen tersebut adalah satu, internal environmental. Komponen ini memperlihatkan penekanan dari organisasi dan penetapan dasar terhadap bagaimana risiko pandang dan ditetapkannya oleh entitas, termasuk di dalamnya filosofi mengelola risiko dan batas risiko, integriti, dan nilai-nilai etika dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang kedua, objective setting. Ini tujuannya harus telah ditetapkan sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian. Nah, RM ini memastikan bahwa manajemen telah berada pada proses yang tepat ketika menetapkan tujuan dan memilih hal-hal yang dapat mendukung tujuan dan menyatukannya dengan misi dari entitas, dan mereka juga konsisten ya terhadap batas resiko yang telah ditetapkan. Kerangka kerja RM yang berikutnya adalah 3. Event identification, kejadian internal dan eksternal yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dari entitas. Nah, harus diidentifikasi, harus dibedakan antara resiko dan kesempatan. Nah, kesempatan merupakan jalur kembali kepada strategi manajemen atau proses penetapan tujuan. Yang keempat, asesmen risiko dianalisa dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana hal tersebut dapat dikelola. Risiko juga dinilai atas dasar melekatnya dan hal yang ditinggalkannya. Yang keempat, atau yang kelima, ini adalah respon manajemen. Menyeleksi respon dari risiko itu menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko, menetapkan tindakan-tindakan untuk menjelaskan risiko dengan toleransi risiko dari entitas dan batas risiko. Kerangka kerja ERM ini berikutnya. Yang keenam, ada kontrol aktivitas, pengaturan peraturan, dan prosedur yang ada itu diberlakukan ya, dan diimplementasikan untuk menolong memastikan respon dari risiko berjalan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication. Nah, ini adalah informasi yang relevan, diidentifikasikan, ditangkap, dan kemudian dikomunikasikan secara formal dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya, sehingga membuat atau orang dapat mengetahui tanggung jawab mereka.
Nah, komunikasi yang efektif juga harus berlangsung dalam pengertian yang luas ya, kemudian mengalir ke bawah, menyeluruh, dan ke atas entitas. Yang ketujuh, monitoring keseluruhan dari ERM. Untuk dimonitor dan dimodifikasi sifat di atas itu sivitas manajemen sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, memonitor ini hal tersebut diselesaikan melalui aktivitas manajemen evaluasi yang berbeda dan keduanya sekaligus. Di sini adalah gambar ya hubungan antara tujuan, komponen, dan entitas dalam RM ya. Ini sumbernya dari eksekutif summary dari Kyoso. Di sini kita lihat hubungan antara tujuan dan komponen dalam kerangka kerja ARM. Nah, keempat tujuan itu strategi, operation, reporting, dan compliance itu dipresentasikan oleh kolom vertikal. Sedangkan ke dalam komponen diilustrasikan oleh jalur horizontal seperti pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah elemen manajemen risiko organisasi. 1. Prasarana manajemen risiko dalam pelaksanaan manajemen risiko, hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan segala prasarana, yaitu prasarana lunak dan keras. Nah, berikut prasarana lunak A. Nah, A ini prasarana lunak, ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko, yaitu mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota, kemudian organisasi, dan pastinya dukungan manajemen. Berikut ini adalah elemen manajemen risiko organisasi. Ya, berikutnya adalah B, prasarana keras. Dalam prasarana keras meliputi peralatan fisik seperti gedung, perkantoran, komputer, dan sarana fisik lainnya yang mendukung proses manajemen risiko. Elemen manajemen risiko organisasi berikutnya adalah 2, proses manajemen risiko. Nah, proses ini pada proses manajemen risiko sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu 1, perencanaan, 2, pelaksanaan, dan kemudian 3, pengendalian. Tantangan dan solusi RM. Tantangan dalam penerapan RM adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem RM di dalam perusahaannya sebagai berikut, ya, yaitu kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan para pejabat bisnis. Kemudian gagal dalam memamerkan quick wins. Kemudian kurangnya SDM, peran administrasi, intern, serta data yang kualitatif. Terus kemudian ada pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Kemudian berikutnya adalah kendala biaya. Tantangan dan solusi RM, ya, solusi penerapan RM itu ada beberapa. Di antaranya 1, SDM yang profesional dalam jumlah yang memadai. Yang kedua, melakukan pengembangan RM dan merencanakan penerapannya. Yang ketiga, meyakinkan direksi untuk menetapkan dukungan dengan menggunakan kreasi yang bernilai mengidentifikasikan quick wins. Yang keempat, memelihara semangat para tim dalam menerapkan RM dalam jangka waktu yang sangat lama. Apa itu quick win? Nah, quick win itu diartikan sebagai langkah inisiatif yang mudah dalam cepat dan cepat ya dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi.
Nah, quick win ini dipilih dari salah satu atau kombinasi beberapa area perubahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing instansi, khususnya pada program peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi, nggak perlulah kita ada birokrasi yang bertele-tele pada saat pelayanan publik. Jadi, supaya pelayanan itu bisa cepat. Maksudnya quick win seperti itu ya, guys. Kita lihat peran audit dalam ERM. Peran inti audit internal yang berkaitan dengan ERM adalah untuk memberikan layanan pemastian yang objektif bagi Dewan mengenai efektivitas kegiatan RM organisasi. Pemastian ini membantu meyakinkan bahwa risiko bisnis kunci telah dikelola dengan tepat dan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Peran berikutnya untuk audit internal dalam RM itu adalah peran auditor internal bervariasi dalam proses RM bergantung pada kematangan proses RM dalam organisasi. Nah, sebelum auditor internal melaksanakan apapun peran yang terkait dalam RM, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa seluruh organisasi sepenuhnya memahami bahwa tanggung jawab manajemen risiko terutama pada manajemen. Peran audit internal dalam RM, kita lihat ya, peran inti audit internal dalam RM adalah kegiatan yang berhubungan dengan layanan pemastian yang meliputi satu, memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen resiko. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa resiko itu dievaluasi dengan benar. Yang ketiga, mengevaluasi proses manajemen resiko. Yang keempat, mengevaluasi pelaporan melalui status dan resiko-resiko kunci dan pengendaliannya. Yang kelima, meninjau mengelola resiko-resiko kunci, ya termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon lain terhadap resiko-resiko tersebut. Peran audit internal dalam RM. Nah, peran tambahan lain yang boleh dilaksanakan dalam pelayanan konsultasi dengan dibarengi pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup, antara lain, ya, tuh, memulai pembentukan RM dalam organisasi. Jadi perlu ya dibentuk. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi manajemen risiko bagi perusahaan dengan tujuan dewan, ya, dewan komisioner atau pimpinan-pimpinan yang paling tinggi. Yang ketiga, memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. Yang keempat, pelatihan manajemen tentang merespon risiko. Yang kelima, mengordinasikan kepada kegiatan RM. Yang keenam, mengkonsolidasi laporan mengenai risiko. Yang ketujuh, memelihara dan mengembangkan kerangka RM. Kita lihat peran audit internal dalam RM. Perannya dalam RM yang tidak boleh dilakukan audit internal adalah satu, mengatur minat risiko atau risk appetite. Yang kedua, menerapkan proses manajemen risiko. Yang ketiga, menjamin manajemen risiko. Yang keempat, membuat keputusan pada respon risiko. Yang kelima, menerapkan respon dan manajemen risiko atas nama manajemen. Yang keenam,
Akuntabilitas pada manajemen resiko. Terima kasih sudah subscribe Elita LTV dan jangan lupa ya guys, kalian menyimak dengan baik dan segera subscribe untuk supaya perkembangan dari materi-materi berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih.